Sampun no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis au kama qala. Hadirin hadirat saya para rawuh jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukminin alun-alun kota Jombang, dimanapun dan kapanpun berada, tamanya yang hadir di sini majelis yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah lagi, bisa bertemu lagi untuk bersama-sama kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang sempat beberapa bulan kemarin kita berhenti sejenak untuk bersama-sama kita ikhtiar, sebab ikhtiar zahir itu juga wajib, ikhtiar batin juga wajib. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia, khususnya warga masyarakat Kabupaten Jombang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabah COVID-19 ini segera diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita normal kembali, sholat jamaahnya, ibadah tadarus Al-Qur'annya, sholat-sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnahnya, baik yang punya ma'isyah di kepemerintahan atau di pasar atau di sawah dan sebagainya, kita normal kembali dan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat para jamaah semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca suratul Fatihah untuk memulai pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini selalu diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hadir kita, pengajian kita betul-betul pengajian yang membawa rahmat, membawa manfaat, membawa barakah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kunnatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Telah sampai kita pada pembahasan
kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Muraqabah. Al-Muraqabah ini satu bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini, bahwa kita merasa dalam diri kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya siang, adanya malam, adanya bahagia, adanya kesedihan, adanya laki-laki, adanya perempuan, ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari. Ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemanfaatan, kemaslahatan hidup manusia di dunia ini. Sehingga dalam Al-Quran Allah telah tegaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah. Allah pilih makhluk yang namanya manusia. Kita semua ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini merupakan anugerah yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ini harus kita jaga betul, harus kita rawat betul. Hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, makhluk yang namanya manusia. Akan tetapi para jamaah sekalian, setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan, baik siang maupun malam, baik pagi maupun sore ini, sedetik pun tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha kekuasaan Allah ditunjukkan pada kita semua. Data terupdate penduduk dunia saat ini itu 7.834 juta. Ranking pertama itu Tiongkok, Cina itu penduduknya hampir 2 miliar. Ranking kedua India 1.200.000.000. Ranking 3 USA, Amerika Serikat. Ranking keempat kita, bangsa Indonesia, penduduknya 273 juta. Ranking kelima Brazil, yang biasa jenengan sing seneng sepak bola mesti jagone Brazil ya. Itu 5 besar. Itu jumlah penduduk dunia saat ini. Nah, kalau berdasarkan agamanya, pemeluknya, dari 7.800.000.000 sekian juta itu 33% beragama Nasrani, beragama Kristen. 24%-nya beragama Islam. Selebihnya adalah kurang lebih 60 sekian persen itu agama Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, ateis, dan lain sebagainya. Di Indonesia yang 273 juta ini, yang Muslim tercatat 220 juta. Nah, alhamdulillah. Artinya apa? Bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini penduduk Muslimnya terbesar sedunia, pertama. Arab Saudi itu penduduknya sampai 40 juta, 39 atau 38 juta. Jadi Indonesia ini muslimnya itu 220 juta.
Ya mudah-mudahan muslim temenan ya. Kok bisa muslim temenan ya? Dilihat nanti kalau bulan Ramadan itu ya. Bulan Ramadan ini bulan apa ini? Muharram ya. Haram sudah mau habis. Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sa'ban. Berarti kurang 7 bulan lagi kita Ramadan datang. Nah ini satu sisi kita patut syukuri bahwa kita ini menduduki ranking pertama umat Islam terbesar sedunia saat ini. Satu sisi kita harus betul-betul mempertahankan keimanan keislaman ini, sehingga tiap khutbah Jum'ah selalu kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan dunia ini kecuali meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sudah menyampaikan isyarah itu. Kenapa yang 7,8 miliar itu tidak dijadikan oleh Allah iman semuanya? Karena dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ayatnya ini diawali wa qalilun, bukan wa kasirun. Artinya apa? Wa qalilun, dan sedikit, tidak banyak. Dari jumlah yang 7 miliar tadi loh, sekian itu, ternyata jumlahnya tidak banyak. Siapa? Min ibadiyas syakur, yaitu hambanya Allah yang benar-benar beriman, yang benar-benar bersyukur atas semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di surat Al-A'raf sudah dijanji oleh Allah ya, ketika ruh kehidupan ditiupkan di alam rahim setiap janin yang dikandung oleh ibu seluruh dunia, dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Janin itu menjawab, qalu bala syahidna, enggih Gusti, panjenengan menika dados Tuhan kula, dados pangeran kula. Ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di ayat yang lain di surat Fatir ayat 5 itu Allah sudah menegaskan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور. Ya ayyuhan nasu, ini mukhatabnya adalah manusia. Orang yang beriman kena mukhatab ini. Orang yang tidak beriman pun kena mukhatab ini, pemberitahuan ini. Apa? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya. Alam arwah itu benar adanya. Alam rahim 9 bulan kita pernah di sana benar adanya. Ada enggak manusia yang keluar dari batu? Tidak ada. Ada enggak manusia yang keluar dari pohon pisang? Tidak ada. Ini janji Allah yang sudah pernah kita rasakan, dan itu setiap manusia di dunia pernah merasakan dan mengalaminya. Ternyata banyak yang ingat apa yang tidak ingat kira-kira. Setelah kehidupan manusia di alam janin, alam rahim, pindah ke alam dunia. Jadi kisah perjalanan kehidupan manusia itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Meliputi 3 hal. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Ini kehidupan kita saat ini masih yauma wulidtu. Kita dilahirkan dan merasakan kehidupan dunia.
sampai pada batas waktunya, taruhlah mungkin nuwun sewu, tulisannya Allah takdir kita sampai umur 75 tahun. Kalau amal kebaikan kita ini ditulis mulai kita balik, coba diingat-ingat panjenengan balik itu kira-kira umur berapa? Taruhlah semuanya dipukul rata umur 15 tahun, maka umur ke-16 sampai ajal kita berarti 75 dikurangi 15 berapa? 60. Betul tidak? 60. Lah 60 tahun ini kalau menurut Imam Ghazali, satu hari 24 jam ini dibagi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk ibadah. Ayo direng-reng. Kalau 60 tahun usia kita yang betul-betul ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 60 tahun dibagi 3. 20 tahun untuk bekerja, 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk ibadah. Urusan tidur sampai 20 tahun. Coba kalau kita ini dengan Rasulullah beda jauh. Kalau Rasulullah itu sari, kalau Rasulullah itu tidur, walaupun kedua mata beliau ini terpejam, hatinya tidak ikut terpejam. Hatinya tetap hidup, bunyi Allah, 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 Allah seperti itu. Lah kita bagaimana? Meripati merem, sehati-hatine gak eling Gusti Allah. Ya saya juga begitu, ya semuanya. Wes berarti 20 tahun niku entek digawe turu gak dianggap mbek Gusti Allah. Makanya Rasulullah itu Masya Allah, sebuah figur yang luar biasa. Ada yang kaya-kaya amalan dunia, tapi kalau dengan niat yang benar itu diganjar mbek Gusti Allah. Apa? Tidur itu perkara dunia, tapi kalau sebelum tidur kita wudhu dulu, ndonga dhisik, mujur ngalor sirahe. Ojo sampai turu sirahe ndoetan jejak kiblat, ndak boleh itu. Ya. Tidur yang beribadah itu seperti apa? Tidur yang seperti Rasulullah lakukan. Sebelum tidur wudhu dulu, sebelum tidur baca surat Al-Kafirun, habis itu Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, akhirnya surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai akhir ayat. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu sudah kita lakukan belum? Iling-ilingan nggih. Mau tidur ndonga dhisik, bangun dari tidur ndonga. Ini tidurnya Rasulullah. Yang kelihatan itu amal dunia. Tapi kalau kita awali dengan tata cara etika yang Rasulullah ajarkan, itu menjadi bernilai ibadah. Ini loh para jamaah. Nah kemudian 20 tahun untuk ibadah. Ayo coba ibadah yang mana? Sing jenengan rasakan betul-betul ibadah jenengan itu sudah ada garansi diterima oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan, innallaha katamar ridha fit ta'ah. Ada 6 yang dirahasiakan oleh Allah. Apa? Innallaha katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian seseorang pada umur seseorang. Yang kedua, innallaha katamar ridha fit ta'ah. Allah merahasiakan amal mana, perbuatan mana, ibadah mana yang Allah betul-betul terima ibadah kita. Di dalam sekian ibadah yang kita lakukan. Ya, Al-Kisah Imam Ghazali itu masuk surga bukan karena karangan-karangan kitabnya yang fenomenal, bukan karena ibadahnya yang sampai nuwun sewu jabahnya atau batuknya itu hitam, tidak. Tapi ketika beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, mangsinya diampiri oleh lalat, lalat itu minum. Ini yang menjadi asbab Imam Ghazali masuk surga. Loh ini loh. Maka kita tidak boleh kemudian
bangga-banggaan. Wis pokoke salatku 5 pepek. Salat duha yo tak lakoni, salat tahajud wis tak lakoni, Al-Qur'an benulan khatam, wis mesti aku mlebu swargane. Jare sapa? Nah ini lho para rawuh. Ini loh. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya. Setelah kita hidup dimatikan oleh Allah. Setelah dimatikan dihidupkan lagi oleh Allah. Coba kalau kita angen-angen ya, umat-umat terdahulu yang sudah wafat mulai mbah Nabi Adam sampai saat ini itu sudah berapa ribu tahun. Zaman Nabi Adam sampai saat niki nggih, Nabi Adam nanggone Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Nuh nanggone Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim nanggone Nabi Musa 1500 tahun. Nabi Musa dan Nabi Isa 700 tahun. Nabi Isa nanggone Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Muhammad sampai saat ini 1443 tahun. Itu kalau di total 9000 tahun lebih. Orang sudah meninggal lebih dulu kita di alam barzah. Dibandingkan yang 20 tahun tadi loh, tidak ada apa-apanya. Ya. Di alam barzah kemudian kita dibangunkan lagi oleh Allah di padang mahsyar. Lamanya berapa tahun? 50.000 tahun. Mulai dari yaumul ba'as, kemudian padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, kemudian wat siratal mustaqim. Setelah itu keputusan akhir, wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu keputusan akhir sudah. Makanya kalau dalam tiba itu besok di akhirat, kalau urusan kafir kan sudah jelas dia. Artinya apa? Masuk neraka semua. Wis gak repot-repot, wis gak mulai yaumul hisab mizan, wis gak usah beleng wis mlebu. Urusane wong telu iki, 3 golongan. Sapa? 1 datang kepada Allah, ke surganya Allah bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Kalau kita doa tarawih ketika Ramadan dulu ya, ulaika ma'alladzina an'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini golongan pertama, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, langsung nduk swarga. Golongan sing nomor 2 duwe dosa, tapi dosane gak patek akeh. Gusti Allah ngapura, mlebu swarga. Lah sing nomor 3 nah niki. Golongan sing nomor 3 nggawa dosa sak gonong-gonong. Malaikat nganti gedhe-gedhe, Gusti, kok wonten kawulane jenengan nggawa dosa mengkek-mengkek kaya ngene. Kaya gonong dosane. Sak gonong-gonong dosane. Malaikat diumbah dhisik. Diumbah. Ya Allah, jenengan lek ngumbah urusan pakaian nduk donya nggih. Serbet niku lho nggih. Serbet niku lek nduk nggone mbale di ruang tamu, nduk kamar, nduk tengah, nduk mburi, serbete kotore gak patek nemplek. Dikum paling 10-15 menit, dikai sabun, diujak mbek tangan, bersih, dijemur. Coba kalau serbet itu nduk pawon, kena lengo keletik, kena sambel, kena jangan, sembarang kalir, ada yang kelek-kelek barang terus. Ya. Dikum, gak terima ambek banyu adem, banyu panas. Banyu panas dikai deterjen, kai sabun, dikum. Diumbah mbek tangan, gak ngatasi, dicak-icak mbek sikil. Dicak-icak mbek sikil gak ngatasi, keplekno tembok. Lah niku lho gambarane meneh-meneh niku kaya ngoten para rawuh. Lho niki lho. Monggo kula panjenengan sami niki dielingno kali Gusti Allah. Dielingno Gusti Allah. Sak tingkah polahmu, mulai jagat kulon, jagat wetan, jagat kidul, jagat lor. Entenono. Awakmu bakal dibelesno nduk nggone bumi. Wis ngoten iku terus napa? Ha niki para rawuh. Maka anugerah hidup ini
adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat manusia, maka gunakanlah anugerah kehidupan ini untuk nambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan kau sekali-sekali tertipu oleh kehidupan keindahan duniawiyah. Nah, ini para rawuh, bukan kemudian ayat ini kemudian kita tidak boleh apa namanya dekat-dekat dengan dunia, wis gak dunyo-dunyoan, sepeda motor teras masuk dunyo, wis gak usah sepeda motoran, omah termasuk dunyo, gak usah omah-omahan, pun ngoten ya. Nabi sudah menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, sarana dan fasilitas dunia ini kita gunakan untuk ibadah. Nah, inilah yang benar. Ya, jenengan angen-angen biyen dereng ono listrik. Belum ada listrik itu wong oleh pengin anake iso ngaji, diterno. Bayar napa niku? Bayar gas. Nggawa lampu gaspom, nggawa oblik. Nggih. Masya Allah, dugi ten gene daleme yai, dugi neng gene daleme ustad oleh pingin anak iso ngaji. Mulai nih jam 09.00 nih jek sore, mulai ngantek bengi-bengi mergo napa? Antri. Masya Allah. Wale budale sore gelem ngebei jeding disiki, oleh antri dhisik kok ngajine. Mek ngoten para rawuh. Di mana surau-surau, di mana musola dan masjid penuh. Sadurunge adzan kula pun kebak. Sakniki lampu pengin padang cetek, sanyo pengin makan cetek, pengin mateng segone cetek, pengin godhog banyu cetek, semuanya serba cetek-cetek. Artinya apa? Dimudahkan kita. Logikanya gimana? Kalau dulu kesulitan seperti itu, ibadah kita bisa mempeng, bisa istiqomah. Nah, sekarang ini kita dimudahkan. Artinya apa? Lebih meningkat esensi dari istiqomah itu, kualitas dari ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Jadi muqaddimah untuk pertemuan awal ini, mari kita betul-betul semangat. Kita betul-betul fasabiqul khairat. Dalam setiap sisi apapun kita sempat melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu secepat mungkin. Jangan menunda-nunda. Kita diingatkan oleh Abdullah ibnu Umar, faida asbahta fala tangtadiril masa, wa idza amsayta fala tandiri subah. Kalau ada waktu kebaikan itu kita lakukan, peluangnya di pagi hari, maka jangan sekali-sekali kita menunggu di sore hari. Kalau ada kesempatan kita melakukan kebaikan di sore hari, maka jangan sekali-sekali kita menunda-nundanya sampai pagi, yang akhirnya berujung kepada kekecewaan, berujung kepada kesesatan diri kita sendiri. Naudzubillah wa iyadzubillah. Maka di bab muraqabah ini Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallabakum fis sajidin. Allah mengawasi kita di setiap gerak-gerik langkah kita, dalam kita berdiri, dalam kita sujud, dalam kita tidur, dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan sampai fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipan mata kita, setiap nafas yang masuk dan keluar ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjenengan bisa buktikan 7.800.000.000 itu loh. Sidik jarine wong sak donya gak padha. Sak jero omah niku lho nggih. Sak jero omah. Kula niki dereke 9, bapak ibu berarti pinten? 11. Lho saking wong loro niku lho. Iki bapak ibu ya yogane 9 termasuk kula. Lho niku lho sidik jarine niku lho gak ono sing padha. Apa meneh tanggane, apa meneh sak desa, apa meneh sak kabupaten, apa meneh sak negara, sak donya. Lho niki kekuasaan Gusti Allah. Jadi ndak ono sing padha, ternyata seperti itu. Jadi dulu kan nuwun sewu
apa namanya, kalau ada bom bunuh diri itu ketemu drijine tok memane ya. Itu kan kita kalau membuat KTP kan 10 jari ini ditempelkan semua. Bek menawa nggih sampai nggih melok-melok ngebom-ngebom ketemu drijine tok. Demplekno nggone sidik jari, konangan sudah wajahnya kena. Kornea mata apa namanya dideteksi. Loh, ini kecanggihan teknologi saat ini luar biasa. Ini siapa yang apa namanya menciptakan manusia yang hebat-hebat itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan teknologi yang hebat-hebat itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para rawuh. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa dan Allah ma'akum bersama kalian ainama kuntum dimanapun kamu berada. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa menutupi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit ini, apa yang ada di bumi, apa yang ada dalam lautan, apa yang ada di dasar bumi, tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada cerita, ada raja dan permaisuri ya, ingin menikmati keindahan dunia lebih lama, dan ia tidak mau meninggal secepat itu. Akhirnya apa? Memerintahkan para insinyurnya untuk membuat bangunan segi 4 yang tebal cor-corannya itu sampai 5 meter. Luasnya segini ini 5 meter. Pintunya juga orang 30 baru bisa buka pintunya. Itu ditempati oleh raja dan permaisurinya. Dia berpikiran kalau nanti ya malaikat pencabut nyawa itu mau nyabut nyawa saya, dia tidak akan berhasil masuk. Ya ini raja keplek ini ya. Ya. Nah, dia berpikiran seperti itu ya. Dia anggap kalau sudah membuat bangunan segi 4 kayak kubus, cor-corane kandele nggih 5 meter, terus dia aman sangka malaikat Israel. Nah ini. Jadi raja mbek permaisuri ini wedi mati. Nah ini. Akhirnya apa? Suatu ketika saking senenge nggih, saking senenge nerima kabar teko mantune duwe cucu anyar, melayu lali lunyune gak gelani ngarepe lawang kepreset ketiban genteng, akhirnya mati karo-karo niki para rawuh ya. Nah ini artinya apa? Bahwa pernah sejarah peradaban manusia yang mengira-ngira dengan akalnya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya itu bisa menantang kekuasaannya Allah. Tidak bisa. Namrud itu ahli astronomi. Belum ada insinyur sehebat rakyat waktu itu. Namrud sudah luar biasa ilmu astronominya, ilmu kepemerintahannya. Dia pernah menjadi raja dunia. Tapi apa? Dihinakan oleh Allah. Kekuasaannya tidak membuat ia sadar, kehebatannya tidak membuat ia tambah dekat dengan Allah, kekayaannya tidak membuat ia menjadi ahli sedekah, tapi menjadi berani kepada Allah. Akhirnya apa? Dia mati dihinakan oleh Allah dengan seekor nyamuk pincang sikile, lek mebur munting-munting begini masuk ke hidungnya, nguncek sampai otaknya, ditutui kepalanya sampai jadi matinya dia. Loh inilah. Jadi sejarah ini sudah apa namanya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran secara lengkap. Al-Quran itu isinya cerita-cerita juga. Bagaimana peradaban manusia ketika generasi sebelum kita. Orang yang beriman kepada Allah nasibnya akan baik, akan mujur bejo dunyane bejo akhirati. Tapi orang yang bangkang, orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang tidak beriman kepada Allah, itu diazab di dunia, itu bahasa Al-Qur'annya adalah fadzukul azab, ngincipi siksane neraka. Ngincipi.
jenengan dan-udan ngeten niki tenggen kula wau Jawa ya. Dan-udan ngeten niki nyego goreng ibuke. Nah, bubar mantun jamaah Isya mulai ibuke nyego goreng. Wah, cocok iki ya. Sebu kok sedep ngincipi aku. Mosok jenengan ngincipi terus nggawa entong. Mboten nggih? Ngincipi nggih sak sendok. Bu ngincipi sego gorenge. Kira-kira sing diincipi ambek sing tenggene wajan niku kathah pundi? Banyak yang nduk wajan tadi. Nah, ini seperti itulah gambaran ketika Allah mengazab kaum Nabi Lut, mengazab Namrud, mengazab Fir'aun, mengazab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu bahasanya adalah ngincipi, mencicipi siksaan Gusti Allah meninduk neraka. Lah nduk kono, nduk neraka variannya lebih banyak dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.